Shalom Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus sehat, dalam keadaan sehat dan sukacita terus. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan kami sampaikan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi sukacita dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 11. Dan demikian firman Tuhan, tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saya ulangi, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar hari ini dari Mazmur 103 menggambarkan betapa tingginya kalau kita mengumpamakan jarak antara bumi dan langit, dan betapa luasnya jarak bumi dari langit. Sekarang timbul pertanyaan, apakah jarak antara bumi dan langit dapat diukur? Sepertinya jarak antara bumi dan langit adalah tidak terhingga. Jarak antara bumi dan langit, kita tahu bahwa jarak galaksi tidak dapat diukur dengan pasti. Saya membaca bahwa galaksi terjauh adalah disebut dengan HD1. Galaksi paling jauh berjarak 13,5 miliar tahun galaksi cahaya dari bumi. Jadi jaraknya 13,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Begitu jauhnya jarak galaksi tersebut. Ada dua gagasan dalam penelitian apa sebenarnya galaksi itu. Yang pertama, gagasannya yang diterbitkan di Monthly Notice of the Royal Astronomical Society Letters. HD1 dapat menciptakan bintang pada tingkat yang mencengangkan dan bahkan dapat menjadi rumah bagi apa yang dikenal sebagai bintang populasi 3. Bintang populasi 3 adalah bintang pertama di alam semesta yang menurut para peneliti belum pernah terlihat sampai sekarang. Dan kemudian ada gagasan kedua yang diajukan oleh peneliti dalam makalah lain yang diterbitkan di Astronomical Journal. HD1 dapat menampung lubang hitam supermasif kira-kira 100 juta kali massa matahari kita. Betapa jauhnya galaksi tersebut, betapa besarnya galaksi kita ini, tidak terukur dan belum ada yang bisa sampai mencapai ke sana. Maksud saya manusia belum ada yang sampai ke sana. Jadi jaraknya langit yang ada di atas kita adalah galaksi yang tidak terhingga jaraknya. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini berkata bahwa setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini mencerminkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia yang diciptakannya. Firman Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 6 berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, Tuhan Yesus adalah kasih. Kasihnya tidak terbatas, kasihnya tidak terhingga, kasihnya tidak bertepi, unconditional love. Kasih Tuhan kepada manusia tidak dapat diukur oleh apapun. Nah, jika Tuhan Yesus mengasihi manusia, maka Tuhan Yesus akan memelihara manusia dengan baik, dengan sempurna, memberi kehidupan kepada manusia untuk kelangsungan kehidupan manusia itu. Apa yang disediakan seperti tanaman-tanaman, tumbuhan, ternak, ayam, domba, sapi, burung-burung, binatang lainnya untuk bagi makanan manusia.
ya, memberi hujan, memberi panas, memberi material apapun di dunia ini untuk membangun dan menciptakan energi, untuk menciptakan teknologi dan semua yang diperlukan manusia disediakan Tuhan ya atas muka bumi di dalam perut bumi. Saudara, takut akan Tuhan adalah sebuah perintah dari Tuhan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tunduk dan taat atas kebenaran firman-Nya, atas perintahnya. Tetapi disinilah masalah terbesar umat manusia untuk bisa hidup tunduk dan taat akan firman Tuhan. Di sisi lain umat manusia masih kuat untuk melakukan kedagingan, untuk melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ulangi, yang melakukan perbuatan dosa kedagingan ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Menyedihkan sekali. Ada lagi dosa yang menjijikan bagi Tuhan, yaitu manusia datang ke tukang ramal, dukun, ke orang pintar, percaya kepada mistik, sihir, dan menyembah berhala, menghina Roh Kudus, adalah perbuatan keji yang dipandang oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Berada di jalan kebenaran firman-Nya, jangan berjalan ke kiri, ke kanan, jangan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh Tuhan, ya, maka saudara akan terpelihara dan akan menerima kasih Tuhan yang tidak terbatas. Seperti yang kita baca firman Tuhan di atas, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya, ya, demikian besarnya kasih Tuhan kepada manusia yang akan takut akan-Nya. Ya, sukacita dan bahagia di dalam tubuh dan jiwa kita yang penuh kedamaian, dan hati saudara yang dipenuhi puji-pujian kepada Tuhan, itulah yang akan kita terima. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus memenuhi saudara sekalian. Amin.